Video kali ini bakal agak santai aja, kita bakal ngobrol seru-seruan, tapi gue sambil pengen nyobain buat masangin lensa anamorphic cinema ini dengan harga 50 juta rupiah, kayak vokalengnya ya, 50. Buat dipasangin ke sebuah iPhone Air yang sebenarnya harganya bisa kalian dapat sekitar 16 jutaan doang. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin. Dan akhirnya karena banyak yang lumayan minat pas kita bikin shortnya gitu ya, gue pengen pasangin lensa anamorphic cinematic dengan iPhone Air. Akhirnya kita bikin dan gue bakal sambil jelasin juga soal produk-produk apa aja yang dipakai dan gimana cara mengaplikasikannya gitu. Kalau kalian pengen pakai HP kalian juga gitu buat pakai lensa-lensa kayak gini. Walaupun gue nggak tahu sih orang dengan hobi apa yang kayak gitu ya. Kalau kita kan memang buat bikin konten aja gitu ya. Tapi ya, sekarang gue pengen pasangin, gue akan jelasin dulu. Nantinya tuh kita bakal sambungin si iPhone Air-nya ini, gue harus pakein sebuah casing yang punya dudukan untuk aksesoris lensa. Nah, di sini ada dudukan untuk lensa dengan 17 mm threads gitu ya. Dan ini biasanya buat lensa-lensa HP, buat adapter-adapter, dan kita akan pasangkan sekarang tuh dengan adapter Dove adapter dari Ulanzi gitu. Dan ini sih satu-satunya ya yang gua nemu adapter lensa profesional ke HP yang udah support E-mount. Karena kalau kalian cari-cari sebenarnya kebanyakan dari dulu buat lensa DSLR Canon. Tapi kan sekarang lensa DSLR Canon mungkin udah nggak banyak yang baru gitu ya. Jadi yang seru-seru pastinya keluar di mounting-mounting Sony. Dan kita akan pasangkan kurang lebih kayak gini. Dia screw mount aja. Ini langsung pas ya posisinya karena emang udah pernah gua pakai juga. Dan nanti kita pasangkan lensanya ke sini. Tapi gini, sebelum gua pasangin, ini setupnya kalau kalian lihat ya, ini kan bakal berat depan banget gitu. Jadi gua nggak mungkin tripodin di HP-nya atau di sininya. Jadi gua harus tripodin si lensa Viltrox ini. Dan buat tripodinnya gua harus pasang mounting gitu biar dia ada quarter mount thread. Karena di sini dia nggak ada neck-nya atau lehernya gitu ya. Di sini gue harus pasangin aksesoris lagi, tapi udah bawaan. Cuman ya kita harus pasang gitu kan. Nah kurang lebih bentuknya kayak gini. Dia langsung dapat juga di dalamnya. Kita ini segel apa gimana nih bentuknya? Gini amat. Oke kayak gini dan kita juga dapat ininya nih. Gue juga ini masuk ke sini ya. Gak masuk guys. Gue ambil kunci L dulu bentar. Ini emang wajib sih kalau kalian videographer, fotografer gitu ya. Multi tools gini wajib. Cuman suka berubah-berubah bentuknya kalau gue lihat di marketplace yang persis kayak gini juga kayak udah nggak ada. Cuma kalau ada cek tag produk yang kita taruh di deskripsi, oke? Nah ini coba kita masuk. Oke, berarti kita taruh sisi bawah ya, sisi bawah sini. Maaf bos, ini harga segini mobil bekas dapat sih Ska. Fiesta. Tapi sering rusak lah, jangan. Bukannya jelek-jelekin Ford ya. Tapi gue dulu pakai apa mobil gue? EcoSport. EcoSport kan? Iya EcoSport. Transmisinya rewel. Nah ini jadi kayak gini. Sebenarnya agak terlalu depan ya. Maksudnya kayaknya pembagian beratnya sih tetap berat depan. Cuma kan dia memang paling solid juga jadi nggak terlalu masalah lah. Kita taruh dia untuk di bagian tripod. Rasanya sih agak gimana gitu. Wah ini kok gede banget ya. Salah saya. Nah ini yang 1/4 quarter 20 yang ini. Nah keren kan. Ya, harus kita kasih lihat dulu optiknya. Buset. Nggak beda jauh ya? Nggak kelihatan tuh. Wah, nggak tembus. Tembus sih, cuma terlalu rame belakangnya. Nah, kelihatan tuh. Oke, ini tuh anamorphic 50 mm T2 dengan squeeze-nya tuh 1,33x gitu ya. Jadi ini ya kalau kalian tertarik lensa anamorphic ini salah satu yang mantep sih dari Viltrox. Viltrox Epic. Nah, nih gue akan jelasin juga. Cuma ini kotor ya. Nah, ini sini. Nah, nanti tuh kalau Dove adapter, hasil gambar dari si lensa itu akan diproyeksikan ke situ. Jadi kamera HP itu akan melihat ke proyeksi tersebut dan itu yang direkam sama dia gitu. Jadi sebenarnya nggak secara native dia ngambil gambar cahaya
dari si lensanya. Jadi harusnya tetap ada pengurangan kualitas, ya tergantung si dove adapternya lagi. Ya makanya kita tes di sini biar kalian langsung tahu gitu ya. Ini worth it apa enggak. iPhone adapter lensa 50 juta gitu ya. Jadi kita bisa pakai beberapa aplikasi. Biasanya aplikasi buat pakai dove adapter tuh berbayar ya. Sebelumnya tuh gue pakai Bizgrip dan sekarang ini sih tetap ya semi-semi berbayar gitu lah karena dia ada sistem donasinya kalau kita mau pakai sepuasnya. Tapi gue ada dengar dari temen gue si Edo Ricardo, dia pakai sebuah aplikasi yang namanya Logcam dan sebenarnya aplikasinya sendiri seru karena kalian tuh bisa nge-record Apple Log tanpa harus pakai seri Pro-nya Apple. Gitu, dan buat kita itu seru banget, apalagi kita ada LUT-nya juga. Kalau kalian ngerekam pakai Apple Log, kalian bisa dapat warna kayak kamera mirrorless gitu ya. LUT kita ada di ssdigital.id atau kalian tinggal klik aja di situ. Dan sekarang ternyata pakai iPhone Air, pakai iPhone B series, maksudnya non Pro gitu ya, kalian bisa ngerekam Apple Log gitu, pakai si Logcam ini. Nah, Logcam ini ternyata dia juga udah support penggunaan dove adapter. Jadi kalau dove adapter tuh dia secara sistem akan lihat deh, dia bakal upside down, terbalik. Tapi kalau kita nyalain, lihat deh, 180 degree rotation dove adapter. Kita nyalain, dia langsung normal. Deng, tuh. Jadi kalau kita pakai dove adapter, dia bakal kebalik. Tapi kan kita nggak di dalam orientasi ini juga ya. Kita balikin lagi ke sistem tripod aja. Dan mungkin gue akan sambil record juga di iPhone ya, biar gampang ya buat penjelasannya. Kok rasanya tapi gokil ya. Coba shot itunya dulu sekarang. Gue yang nggak ada. Gokil. Itu ya, iPhone dengan lensa super cinematic. Nah, di sini juga yang menarik kalau kita buka, ternyata di Logcam ini dia juga langsung ada anamorphic D-Squeeze. Tuh, kita bisa langsung pakai 1,33 kali. Cuma kita harus kasih lihat ya biar kalian kelihatan gitu dari gepeng. Nah ini gue akan fokusin dulu. Kok fokusnya nggak dapet ya? Oh bener. Ini juga masa terlalu deket sih ke sono? Cuma yang bisa jadi. Tapi kita ini dulu aja, di squeeze. Oh tapi dia cropping. Coba gue ngetes dulu ke lu. Gue nggak merasakan. Kok dia burem? Masa ininya? Anjir kalau gambarnya begini sih jelek banget. Stretch gitu nggak bener aplikasinya gitu? Nggak, stretch sih nggak masalah. Kita kan pernah coba lensanya juga waktu pakai Nexus Focus. Yeah. Bagus. Jadi ini video gagal nih. Terus coba kita lihat ininya aja. Ada anamorphicnya nggak? Nah, ada. Dapat guys, gokil. Apa gue tambah deket, tambah fokus? Enggak juga sih. Coba deh kita pakai model aja. Wowo, suruh masuk Wowo. Coba duduk bangkunya majuin ya. Nah, ini udah ada Wowo. Ini sih agak miring dikit, tapi ya kita gini deh. Nah tuh, nggak dapet fokus. Kayaknya sih titik fokusnya di sini nih. Tapi nggak fokus. Anamorphic, anjay. Gambarnya bisa sinematik, cuma kenapa nggak fokus ya doi ya? Oh. Oh, ini juga agak kotor bener. Cuma ini masih nerka ya, gue belum tahu nih. Cuma tadi pas gue lihat di sini, emang gambarnya tuh agak-agak ngeblur. Jadi gini, gue biar jelasinnya gampang. Tuh, segini, ini ngeblur kan? Karena kalau di aplikasi ini, kita harus tap to focus. Kan kita mainin ininya doang dari tadi kan? Mana tadi udah mau nyerah. Berarti gua harus tap to focus biar dia fokus ke dalam glass yang tadi. Glass yang kotak di dove adapternya. Lihat deh, dari sini lucu sekali. Gini. Dari situ lu liatin HP gua. Gitu ya, Peang ya? Ya kan anamorphic. Sibuk banget HP gue. Peang gitu kok. Ini bagus juga begini. Nah, ini bagus kan? Ini mulai bagus nih. Cuma gue tadi masih tap-nya kan belum benar. Coba kita tap ya. Nah, bagus banget. Bagus lagi ternyata. Bagus banget itu. Nah, sekarang kita mainin fokusnya.
Oh, bagus cuk. Enggak kayak Jadi bagus ya. Tadi tuh emang skill issue. Namanya skill issue. Gitu ya. bagus tuh. Nah, jadi ini baru pas karena gue baru nge-tap fokus. Cuma bukan autofokusin lensanya, tapi si HP-nya fokus ke glass yang ada di dalam tadi gitu, yang kotak yang kita kasih lihat. Gitu. Tapi ini ya hasilnya so far so good sih. Ini pakai apa ya? Benar. Coba kita lihat settingannya ya. Karena dia tuh harusnya bisa lock juga. Kita pakai Apple Lock. Jadi harusnya hasilnya flat ya. Nanti kita kasih lihat lah flatnya sama pas dipakein LUT kita. Cuman dia bisa sambil preview ya. Ini sambil dikasih warna, padahal kita... Nah, cuma yang unik nih, lihat deh. Dia ada Apple Lock 2. Ada lock C3, S-Lock, V-Lock, F-Lock, F-Lock 2 pun ada gitu ya. Nah, kita pakai Apple Lock aja. Tapi kok warnanya gimana ya? Dia... Kenapa hasilnya... Oh, ini dia. Nah... Oke sih. Ya oke lah, cuma memang agak-agak fuzzy gitu ya. Dreamy look. Karena kan ya dia glass-nya nggak langsung juga ke sensor. Tapi oke sih buat bersenang-senang gitu kan. Coba lu demo. Kita lebih close up. Dia bisa seapa ya? Anjay. Ya ini sih kayaknya titik fokus ya. Slider effect. Aku terbiasa. Gimana sih kan liriknya gitu? Oh. Wih, gokil. Oke. Berhasil. Seru. Emang bego di awal-awal. Ya udahlah ya. Sama gue heran juga sih dia ada mounting ini di atas. Mungkin kalau mau digantung kali ya. Cuman intinya adalah eksperimen yang seru. Silahkan kalian taruh pendapat kalian di kolom komentar, worth it atau enggak buat kalian beli setup begini. Kalau dari kita sih, kalau beli gitu ya, nggak worth it sih. Ini emang pakai buat kamera cinema aja, cuma gini-gini ya. Jadi sebatas seru-seruan aja. By the way, tadi kalian bisa cek juga tuh ya. Thank you buat Edo Ricardo yang udah ngasih tau gue si lock cam itu aplikasinya, karena kalian bisa rekam Apple Lock kalaupun HP kalian bukan pro model. Seru banget. Dan jangan lupa cek loot kita juga di stdigital.id. Oke, itu aja. Thank you. Itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk berkarya. Gue Erwin, di belakang kamera Seka.